特别云，想到这快要见到你，心瞬间开心个不停。Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat tabel frekuensi. Jadi data yang saya ambil adalah hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Kota Palangkaraya mengenai modal usaha. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita akan mencari jumlah datanya atau N. Rumusnya sama dengan kontak, lalu kita blok datanya, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data N-nya, yaitu ada 37. Setelah itu langkah kedua, kita akan mencari nilai terkecil dan rumus sama dengan min, kita blok jumlah datanya, enter. Nah, setelah itu kita mencari data terbesar dengan rumus sama dengan max, kita blok, tekan enter. Setelah itu kita mencari range dan rumus sama dengan data terbesar kita kurang dengan data terkecil, tekan enter. Setelah itu kita mencari jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges. Itu sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,322 dikali log n. N-nya kita sudah dapat, di sini ada 37. Lalu kita tutup kurung, kita tekan enter. Terus kita sudah mendapatkan jumlah kelas, lalu kemudian kita mencari panjang kelas dengan rumus range kita bagi dengan jumlah kelas. Nah, lalu tekan enter. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan jumlah kelas, panjang kelas, lalu kita mencari intervalnya. Di sini ada kita tulis data terkecilnya 53. Terus kita mencari tepi atasnya dengan rumus sama dengan batas bawah ditambah panjang kelasnya ada 7, kita kurang 1. Setelah itu kita mencari batas bawahnya lagi. Di sini lah rumus sama dengan tepi atas ditambah 1. Nah, setelah itu tinggal kita tarik ke bawah, sesuaikan dengan jumlah kelasnya. Di situ ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita tarik juga ke bawah, sesuaikan ya dengan jumlah kelasnya. Oke, kita sudah mendapatkan intervalnya. Terus kita mencari pengajian datanya di sini dengan rumus sama dengan concatenate. Nah, dengan rumus batas bawahnya kita blok ya. Terus titik koma, tanda petik, garis datar, lalu tanda petik lagi, lalu titik koma lagi, lalu kita blok tepi atasnya, lalu kita buka tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Kita sudah mendapatkan intervalnya. Selanjutnya kita akan membuat kolom nilai untuk frekuensi dan frekuensi relatif. Yang pertama kita akan membuat kolom nilai frekuensi. Kita blok dulu dari K
kemudian pilih more function, kemudian pilih statistika, lalu yang terakhir pilih frekuensi. Untuk mengisi function argumennya, untuk data array kita blok dari A6 hingga ke A42. Kemudian untuk bins arraynya kita blok dari H7 hingga ke H12. Lalu tekan Ctrl Shift Enter. Kemudian kita jumlahkan nilai data frekuensinya dulu ya. Untuk rumusnya sendiri yaitu sama dengan sum kemudian blok dari K7 ke K12. Kemudian blok dari K7 hingga ke 12, enter. Nah, enternya sudah dapatkan. Kemudian untuk frekuensi relatifnya untuk rumahnya sendiri sama dengan dalam kurung ini frekuensi awal yaitu pada K7 dibagi nilai jumlah frekuensi itu sama dengan 32, kemudian tutup kurung, kemudian kali 100. Lalu tarik dia ke bawah ke L11 ke L12 maaf. Untuk memperkecil nilai komanya bisa ditekan di sini kita akan membuat bagian diagramnya, yaitu diagram batang. Yang pertama kita blok bagian interval dan frekuensi, kemudian
pilih sisipkan. Di sini ada bagian bagan. Kita bisa memilih di kolom. Ini merupakan diagram batang. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan mengubah gayanya terlebih dahulu biar lebih mudah. Saya akan memilih yang ini, kemudian mengubah warnanya juga. Kemudian agar lebih enak dilihat, saya akan memilih kolom yang lebih besar, jadi lebih mudah untuk dibaca. Nah, seperti ini. Mari kita ubah judul terlebih dahulu. Judul dari diagram ini adalah diagram modal pengusaha di Kota Palangkaraya. Bisa dilihat pada diagram ini 88 sampai 94 ini dalam satuan ratusan ribu rupiah. Modalnya terdapat 8 orang. Yang ini merupakan bagian tertingginya. Kemudian yang untuk terendahnya ada bagian 60 sampai 66. Di sini ada 3 orang. Kemudian kita bisa lihat ada yang memiliki frekuensi yang sama, yaitu pada bagian 53 sampai 59, kemudian 74 sampai 80. Ini dalam satuan ratusan ribu rupiah. Kemudian saya akan beralih pada diagram lingkaran. Yang pertama kita blok dulu pada bagian frekuensi relatif. Kemudian sama seperti tadi kita beralih pada bagian sisipkan, kemudian pilih bagian bagan. Ini diagram lingkaran merupakan ini. Kemudian pilih judul bagannya. Nah, kemudian kita bisa merubah gaya yang akan kita pakai atau yang kita inginkan seperti apa. Bisa juga kita mengubah pada bagian ini. Di sini saya akan mengubah menjadi seperti ini. Kemudian kita ubah judulnya juga. Kita bisa melihat bagian yang paling banyak adalah di bagian 25% ini, yaitu dengan jumlah 88 sampai 94 memiliki bagian 25%, yaitu dengan banyak orang 8. Kemudian bagian paling sedikit adalah yang ini, merupakan 9%. Kemudian dengan orang sebanyak 3 orang.